Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama bersama saya, kami akan mewawancarai beliau, yaitu ketika saya dan bersama Pak Hamzah Seni gitu. Dari awal dia berkarir gitu. Gimana Pak? Awalnya Bapak berkarir gitu? Baik, saya saya Hamzah ya, sebagai pelukis. Karirnya sebagai pelukis. Tapi sebelum itu sebetulnya sebelum karir itu kita sudah punya bakat ya, sudah punya bakat dari awal. Kita sudah tahu dari beberapa informasi kayak kalender gitu ya. Kalender itu kan ada foto seniman kayak Basuki Abdullah gitu ya, kayak Avandi gitu ya. Nah ini sebetulnya menjadi inspirasi. Jadi ikut sebetulnya orang tua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, yaitu Lupa, ketika saya dan bersama Pak Hamzah. Baiklah, kami akan mewawancarai beliau, yaitu gimana sih menggali tentang potensi seni gitu. Dari awal dia berkarir gitu. Gimana Pak? Awalnya Bapak berkarir gitu? Baik, saya Hamzah ya, sebagai pelukis. Karirnya sebagai pelukis. Tapi sebelum itu sebetulnya sebelum karir itu kita sudah punya bakat ya, sudah punya bakat dari awal. Kita sudah tahu dari beberapa informasi kayak kalender gitu ya. Kalender itu kan ada foto seniman kayak Basuki Abdullah gitu ya, kayak Avandi gitu ya. Nah ini sebetulnya menjadi inspirasi. Jadi ikut sebetulnya orang tua ya untuk mendorong itu. Ini loh seniman besar, ini seniman yang sudah dikenal. Jadi sebetulnya orang tua kita itu kan terutama bapak itu dia sudah tahu persis tentang seniman. Karena bapak itu kan digelar Raden Saleh ya sewaktu dia masih sekolah itu. Sehingga dikenalkan itu orang tua bilang begini, Hamzah, bapak sebetulnya pintar melukis, digelar Raden Saleh oleh gurunya itu zaman Belanda, tapi tidak sampai akan mula yang melanjutkan. Itu sebetulnya memulai, ya. Jadi mulai dari situ, akhirnya bakat kita sudah terlihat oleh sang guru kita sehingga kita disalurkan. Pertama waktu SMP, bakat kita dibina oleh guru kita yang berasal dari SMCR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Nah itu awalnya. Jadi kita dikenalkan melalui media, yaitu media cetak. Baik Pak, tahun berapa sih Bapak mulai kuliah gitu di Jogja? Kita mulai kuliah di Jogja itu tahun 1990 di tamat SR Padang gitu ya. SMCR itu hanya dua, ada tiga itu di Yogyakarta, Bali dan Padang. Jadi tamat tahun kita masuk itu SMCR itu kan tahun 1986, kemudian tamat 90 kita langsung tes keisi, jadi tes bakat. Jadi keisi Yogyakarta tahun 90 itu langsung, dan tahun itu juga kita diterima yaitu jurusan seni lukis. Baik Pak, Bapak kan berkarya kan? Ada nggak karya Bapak ditawar secara langsung itu sebelum dibuat di kanvas gitu? Ada nggak Bapak? Pengalaman itu kalau di Yogyakarta luar biasa. Yogyakarta itu betul-betul orang sudah apresiasi. Karena saat kita dikenal di Yogyakarta itu kan tamu kita itu sebetulnya bukan bangsa kita, tapi ada juga dari luar negeri ya, Amerika, Belanda dan seterusnya gitu ya, Jepang, Singapura gitu ya. Jadi mereka itu sudah kenal dengan karya kita. Jadi terutama waktu itu Amerika ya, orang Amerika, orang Kanada melihat hasil karya kita itu yang kita buat realis waktu itu gambar kucing gitu ya. Jadi dari situ akhirnya mereka tertarik. Jadi bukan menawar karya tetapi menawarkan proyek. Jadi membuat proyek itu berarti kami mampu ya gitu. Jadi saat itu ada proyek namanya lukisan air terjun Niagara itu.
Jadi ada dilihat sore hari, malam hari, kemudian ikan dalam. Jadi istilahnya gambar ikan tapi dalam laut gitu ya. Nah, itu proyeknya. Itu yang pertama kali ya yang awal. Kalau soal karya kita biasanya ya Hamzah misalkan begitu, kemampuannya sudah dilihat begitu ya kan, ada ikan pameran itu sudah dilihat ini berbakat, ini apa namanya, dilihat karyanya menonjol juga gitu ya di antara teman-teman itu gitu ya. Artinya mereka sudah menawarkan, malahan menawarkan untuk dikontrak ya. Dan kita saat itu ada yang ditawar oleh Galeri Nasional dan kita tidak kasih. Alasannya waktu itu kebetulan kita mau tugas akhir. Jadi saat mau tugas akhir kita kan mau tamat ini, nggak mungkin kalau kita lanjutkan lagi kuliah kita nanti biayanya kan cukup besar ya, di rantau gitu, ditambah lagi SPP-nya, misalkan sesuatu kontrak rumahnya, biaya makan, kita perhitungkan itu ya, sehingga tidak dulu kita jual karya kita, jadi kita mau tamat dulu. Nah, namun itu sebetulnya untuk karir kita bagus sebetulnya saat itu tetap dijual, artinya ada hubungan ya, relasi, mungkin itu yang saya ingat. Terus ada nggak Pak pengalaman Bapak yang berkesan yang akhirnya itu memutuskan Bapak untuk jadi seniman? Kesan ya dalam kehidupan kita, memang ini mimpi sebetulnya. Jadi dari kecil itu ya mimpi, kemudian dari mimpi-mimpi itu ya bahkan saya pernah mimpi, contohnya mimpi Rasulullah, tapi yang saya lihat wajah itu hanya alis mata, alis ya. Terus saya ceritakan saya sama ibu, kalau ibu aja dia sebetulnya kan nggak tahu apa-apa, pendidikan ibu aja juga tidak tinggi, tidak punya pendidikan yang formal ya kan ibu, tapi dia bisa menerangkan, Hamzah, kata orang kalau mimpi Rasulullah itu kelihatan alis itu nanti jadi seniman. Nah, kata-kata ini sampai hari ini saya ingat dan saya catat. Ya kan, itu salah satu. Begitu juga nanti kamu akan jadi seniman loh seperti ini. Jadi mana tahu orang tua kita betul-betul, tapi muncul-muncul saja itu betul ya, orang tua itu memberikan semacam pendapat begitu. Nah, inilah sebetulnya tanpa disadari gitu ya, sesuatu yang sangat indah sebetulnya dari waktu kita masih muda awal gitu ya, untuk mencari profesi itu kan, untuk pendidikan. Ini sebuah apa ya, sebuah mimpi kemudian akhirnya terwujud gitu. Jadi dari awal dari mimpi itu kemudian ternyata garis hidup kita tetap di jalur itu, pendidikan SMA-nya seni lukis, satunya seni lukis ya, dan seterusnya gitu ya. Dan kita mendapatkan tempat dari Sumatera Barat itu di Padang, kemudian ke Jogja. Nah, ini meyakinkan bahwa cita-cita itu hanya untuk jadi seniman, tidak pernah berpikir menjadi orang. Kan itu dari ini, dari Bapak, dari perannya orang tua juga gitu kan Pak. Ada nggak Pak karya Bapak yang Bapak bikin itu terkesan atau terinspirasi dari keluarga atau family? Dulu ya, kalau dulu itu sering saya bikin ingat sekali orang tua. Biasanya kan kita melukis itu kan soal pribadi, jadi mana yang berpengaruh dalam pribadi kita, terutama orang tua kita laki-laki itu ya, dia itu bukan memberi uang, tetapi pituah-pituah menangkabau, nasihat. Jadi itu ya, maka sekarang itu dalam karya kita ada kata-kata ya, pituah-pituah gitu ya, alam takambang jadi guru, dibeli belana dulu, beli ikan pandang di dahulu, ibu cari bapak pencari, induk semang cari dahulu. Jadi ini bisa ya, kata-kata ini dalam bentuk tulisan ya, tipografi istilahnya kita taruh dalam karya, ini bagian dari itu pesan dari orang tua. Jadi tetap ada garis merahnya, itu orang tua itu tetap ada di dalam. Sampai hari ini kita bersemangat itu nggak, saya ingat dulu Apa menurut ya, Bapak yang itu? sudah disampaikan oleh orang tua. Karya bagi saya adalah merupakan ya kompleksitas dari pikiran, imajinasi ya, semangat hidup ya, kemudian cita-cita itu terintegrasi semua dalam karya. Jadi karya itu bukan hanya sekedar sebuah coretan ya, tetapi di situ
yang sangat kompleks sebetulnya diulang. Jadi karya itu sangat bermakna. Maka saya merasakan karya itu, kalau saya mampu, karya tidak akan saya jual. Tapi saya butuh untuk berkarya, maka akhirnya karya ini boleh kita jual. Karena memang feedbacknya kita harus membutuhkan uang. Itu sebetulnya. Karya yang paling bapak kagumi? Oh, karya karena ini ya banyak itu kan mengekspresikan pengalaman pribadi saya gitu ya, sehingga dalam beberapa hal gitu ya, karya saya itu yang saya cantum itu ada ya beberapa karya tidak saya jual ya. Tetapi ada juga terpaksa dijual gitu ya, contoh ya yang ikut kompetisi Philip Morris, Indofood Art Award gitu ya, kemudian Jakarta Award gitu ya, seperti itu ya, itu saya terpaksa mau menjual dan orang memang senang, dia pengen sekali ya. Tetapi ya karya yang saya kagumi misalnya salah satu ya, ada dulu masih di Yogyakarta, Perempuan dan Bulan. Akhirnya saya tidak jual. Ada saudara, nanti ada orang Surabaya pengen beli gitu ya, saya tidak jual. Sampai hari ini karya itu masih ada. Jadi gini, kenapa karya itu ya salah satu dari yang lain ya. Nah itu, jadi karya itu bercerita tentang perempuan ya, dan bulan ya. Jadi perempuan itu ibaratnya seperti bulan, kita bisa melihat dan kita bisa merasakan cahaya bulan, tapi bukan dipegang, tidak bisa dipegang ya. Tapi saya melihat bahwa wanita itu ibaratnya plastik yang dibakar sendiri, mudah mengalir, maka kita harus jaga ya, tidak sembarangan itu ya. Ini kesalahan. Dan kedua, ada karya sosial operasi tahun 98. Jadi tahun 98 itu pemerintah kita Indonesia, Presiden Soeharto saat itu di demo ya, dan harus turun dari jabatannya. Itu Bapak lihat itu sebagai ibaratnya seperti operasi sesar, lahir yang dikondisikan, jadi bukan normal ya, tapi dikondisikan. Jadi saya melihat seperti itu. Karya itu dijual juga gitu ya, karena ya di Jogja ya tidak butuh itu ya. Iya. Jadi itu kemudian juga ya beberapa karya ya yang sangat apa ya, menjadi bercerita hidup. Rata-rata karya saya itu pengalaman hidup gitu ya. Jadi ternyata apa yang saya rasakan itu sama dirasakan oleh yang lain. Banyak seperti saya ceritakan, karya saya udah banyak sekali ya, ukurannya sampai 3 meter, 2 meter ya, 2,5 meter gitu. Di Jogja sampai hari ini masih ada 30 karya besar. Apa ada karya bapak yang tidak bapak ini? Ya itu tadi, betul, ada yang tidak dijual. Memang harus sebagai seniman gitu ya, kalau ya itu tadi, kalau kita sudah bisa hidup cukup misalnya seperti itu ya, ya kita mungkin ya bukan tidak butuh gitu ya, tetapi ada ya, ada karya yang tidak dijual itu ya, itu salah satu seperti itu. Ada beberapa karya kalau hilang rasa ada, kita hilang kehilangan ya, karena dan itu bagian dari periode kita. Ini periode tahun sekian, wah ini harus ada, ini kan periode tahun ini harus ada. Kecuali karyanya kadang gini ya, dibeli sama orang itu dalam artian kita bukan soal uang sebetulnya, tetapi karya kita dirawat, karya kita dihargai, ditempatkan dan diposisikan pada tempat yang benar, sehingga karya itu terawat. Kita sebagai seniman kadang-kadang merawat karya itu kurang bisa ya, nah, itu sebetulnya. Jadi positif juga gitu ya, ketika orang suka, orang senang, kemudian dirawat karya kita, itu nilai plus ya, nilai sesuatu penghargaan kita. Baik Pak, kan Bapak berkarya kan, Ya, berapa paling tinggi lah dibeli orang karya Bapak itu berapa Pak? Paling mahal ya, itu kalau dibeli orang. bercerita harga itu kan ini ya, apa ya, karya seni itu sebetulnya ini sebelum itu di Yogyakarta tahun-tahun Bapak masuk dan seterusnya berkarya itu dulu, karya seni itu tabu untuk dijual, tahu nggak, tabu untuk dijual. Jadi masa karya seni dijual? Karya seni itu untuk dimiliki, karena bisa aja dikasih sama orang
atau memang kita ya tapi karya seni bukan juga pendidikan, itu pernah kita rasakan seperti itu. Namun perkembangan berikut dan itu disentuh oleh dunia ya, dunia ekonomi, dunia bisnis ya dan seterusnya yang memperjualbelikan karya seni. Di situ bisa jadikan semacam karya seni bukan sebagai seni untuk seni, bukan begitu ya, tapi seni adalah untuk dinikmati dan untuk diapresiasi bagi orang lain, maka ada nilai investasinya, ya kan. Nah saat itu kita akhirnya tidak bisa menolak, ya kan, akhirnya kita ikut pasar juga. Jadi sebetulnya tahun-tahun Bapak di Jogja semacam itu ya tidak mahal-mahal lah ya. Ya paling mahal tuh ya dia 100 lebih misalnya gitu ya, tapi tim foto misalnya gitu ya. Tapi kalau kita Pak ya gitu Pak seperti itu gitu ya. juta guys. Ya orang-orang sekarang itu malah miliaran. Karena kita udah pulang ke Jogja, ke Padang Panjang dari Jogja, di sini pasar suka ya. Terutama nah hari ini kan mulai lagi nih kita menggunakan telekomunikasi gitu ya, mudah juga ya itu yang mulai lagi ya. Kalau dulu kan kita pulang itu seolah terputus ya. Nah saat di Jogja itu bersyukur kita, alhamdulillah kan kita selain pameran itu kan orang yang banyak yang datang gitu ya, itu pameran gitu kan. Jadi pameran ya kalau di Jawa, di Jogja dan seterusnya, kalau kita pameran itu biasanya jarang karya kita tidak dikoleksi, insya Allah gitu ya. Yang mahal itu kan ketika karya kita dikoleksi orang kemudian dia yang menjual. Karena Bapak kan nggak booming yang kemarin itu ya tahun 2006 sampai 2008 itu Bapak kan di Padang Panjang. Padahal saat itu sebenarnya booming karya itu bisa mahal kemarin ya. Oh gitu ya. Terus selama Bapak jadi seniman, apa hikmahnya yang Bapak dapat ambil? Iya Pak. Sebagai ini ya, sebagai seniman misalkan ya, menikmati lah sebagai seniman. Hikmahnya luar biasa. Karena seniman itu bukan sektoral sebenarnya, tapi universal. Jadi menyeluruh bidang. Contoh kita butuh teman enggak, orang matematik, orang sosial, orang hukum, orang politik, pejabat dan seterusnya, baik kepolisian ya, pemerintah, rakyat biasa dan seterusnya gitu ya. Karena itu bagian dari untuk akumulasi modal ya, spiritual, kemudian juga modal pikiran dan seterusnya, dan sangat luas. Begitu juga bidang seni, teater, tari, musik, perawitan ya, dan film dan seterusnya, termasuk sulap. Kita kebetulan juga punya pengalaman di situ dan seterusnya gitu ya. Nah ini sebetulnya yang menjadikan itu kan hanya bisa dengan seni ya, dengan kesenian. Seniman, katakanlah seniman itu sebetulnya kan orang yang bilang seniman, tapi diri kita ya kita sebagai pelukis ya, perupa gitu ya. Tapi ketika orang memang merasa ini seniman, itu boleh-boleh saja lah gitu ya. Kalau di Yogyakarta seniman itu berat, jadi empu gitu ya, yang dianggap betul-betul seniman itu betul-betul sudah diakui oleh masyarakat. Nah kita sendiri, kita juga sejauh mana kita dianggap seniman, nah itu terserah masyarakat ya. Tetapi luar biasa yaitu tadi sebuah yang bisa kita nikmati secara pikiran, secara pandangan, filosofis hidup ya, spiritual. Dengan sebagai seniman itu kita menikmati luar biasa, kita bersyukur sangat luas. Ada nggak Pak waktu-waktu tertentu misalkan kayak lebih mudah buat dapat inspirasi atau ide berkarya? Alhamdulillah gitu ya. Mungkin karena spirit orang tua ya, baik ibu, bapak, kemudian keseriusan kita dalam menempuh profesi ini gitu ya, setiap saat gitu ya. Dan kita belajar juga melalui materi-materi perkuliahan gitu ya, yang sifatnya memang sangat menunjang, mendukung dan sebagainya. Kita serius ya melakukan itu. Pada akhirnya kita punya modal sebetulnya. Modalnya gitu, cara melihat gitu ya, menikmati ya, merasakan kehalusan, kepekaan rasa dan seterusnya itu sudah terbentuk sebetulnya. Jadi dengan kekayaan itu gitu ya,
dimanapun kapanpun gitu ya, ide kreatif itu muncul. Karena saya juga hobi bukan hanya sekedar melukis, saya juga hobi membuat karya instalasi, performan art, live painting gitu ya, dan ya macam-macam ya karya kreatif lainnya gitu. Jadi terbukti saya merasa di mana saja itu tidak lama, dan itu tiba-tiba melihat bahannya aja, oh itu udah muncul kreativitas kita melihatnya, bisa udah terlatih ya. Jadi alhamdulillah sampai hari ini belum merasakan kurang ide dan belum merasakan berhenti gitu ya, atau istilahnya jam itu masih bergerak. Alhamdulillah. Apakah Bapak pernah berpikir untuk berhenti menjadi seniman? Ya sampai hari ini kenapa harus berhenti? Tidak pernah. Karena gini, ternyata seniman itu bisa masuk ke ranah yang lain tadi itu gerbang ya. Yang saya rasakan gini, agama itu gerbang spiritual, seni itu juga gerbang ya spiritual. Jadi untuk memperkokoh, memperkuat gitu ya ideologi kita, ya semangat kita, ya kemudian karakter kita gitu ya, kepribadian kita itu dengan seni itu sangat apa ya, membuat lebih sempurna ya dalam artian hidup di dunia lah ya tentunya gitu ya. Jadi tidak ada cita-cita berhenti, justru saya berpikir berhenti yang lain kalau bisa gitu ya, pikir yang lain apa sih gitu ya, termasuk misalkan gitu mengajar nih gitu ya. Tetapi kan ternyata seniman itu tanggung jawabnya tidak hanya berkarya, tetapi bagaimana apa ya memberikan informasi, mensosialisasikan, mengapresiasikan terhadap siapa saja, apalagi mahasiswa. Jadi semakin saling memperkuat. Tentu ya, andai kata saya mengajar misalnya begitu ya, tapi saya belajar justru gitu. Jadi tidak pernah habis. Jadi cita-citanya kayaknya sampai mati. Ya. Ada nggak Pak pandangan Bapak pandangan terhadap orang-orang yang menganggap maaf istilahnya, seniman itu atau seni itu kayak orang nggak jelas seperti itu? Dulu gitu ya di isi Yogyakarta atau di Yogyakarta gitu ya, bahkan masyarakat Yogyakarta itu menerima anak isi saja ya, ibu kos, bapak kos atau kontrak asalkan tidak menerima anak dari isi. Kalau saya tanya anak ketok pintu, assalamualaikum, masih ada ke rumah dikontrakan rumahnya gitu ya, dari mana dek, di mana kuliahnya, diisi. Oh sudah penuh. Begitu awalnya. Ya kenapa? Yang pertama dilihat ya nggak, celana sobek-sobek, kumal, tidak mandi, rambut kabutan atau seterusnya. Tetapi pada akhirnya gitu ya perjalanan, ternyata seni itu begitu mendapat tempat, kemudian begitu berharga, ternyata bisa merubah kehidupan dan peradaban gitu ya, ekonomi dan seterusnya. Pada akhirnya di Yogyakarta itu rebutan untuk dapat suami atau istri dan turunan gitu ya. Jadi ya saya kira saya pernah sependapat dulu, memang kalau tidak gondrong, kalau tidak kumal ya, tidak bersobek celana ya, lotang rambut dan sebagainya, karena itu menikmati seni untuk seni art gitu ya, seperti itu ya. Jadi memang bagi orang lain itu tidak menyenangkan dan tidak menarik ya, tetapi itu dulu. Kalau sekarang seniman itu berdasi ya, seniman itu mandi, walaupun gondrong, walaupun ini saya, tapi sudah menjaga ya. Tapi bekas-bekasnya seperti itu mungkin masih ada ya. Iya, masih terbudaya gitu ya. Nah, Tidak identik gitu. seniman itu dia dari hati sesuai dengan kepribadiannya, profesinya. Tapi ada profesi lain meniru seniman. Nah ini dia sebetulnya ya, contoh anak jalanan, contoh anak lain sebagainya, pokoknya gitulah nyeni. Nah itu bagian dari tampil dia gitu. Nah orang seolah itu semuanya itu dianggap ya ini nih orang seni seperti ini gitu. Tapi kalau kita bicara sama orang seni,
mereka itu juga punya wawasan, ya, pengetahuan, ya kan, punya sikap. Karena apa? Manajemen seni itu harus ya tidak kalah deh manajemen seperti abri, ya kan, cara kerjanya gitu. Kalau tidak disiplin tidak akan lahir karya, Iya. ya kan. Betul, Pak. Kalau tidak ketat latihan dan sebagainya gitu, kerja keras ya tidak akan terlahir karya, kan gitu. Jadi mindsetnya atau mungkin paradigma sekarang itu sudah jauh berbeda dengan masa lalu. Buat yang terakhir nih Pak sebelum penutupan, Ya. apa saran Bapak untuk para anak muda pemuda yang ingin berkarya? Saran kita untuk para anak muda gitu ya, Motivasi itu, Pak. ya kita harapkan gitu ya, latihlah kepekaan, membaca, belajar ya, bagaimana merasakan segala sesuatu itu dipandang atau dilihat kemudian dirasakan, ya, sehingga apa yang bagi saya itu ya, terutama saya minta itu harus jujur, ya. Kalau tidak jujur bahkan dengan diri sendiri apalagi ke orang lain, ketika tidak jujur itu karyanya itu tidak bagus, ya, tidak akan menarik. Karena dengan diri sendiri tidak jujur apalagi dengan orang lain misalkan gitu ya, dia nanti tidak melahirkan karya-karya yang menarik, yang tidak berisi, ya. Nah ini, jadi untuk itu tuntunlah jiwa kita sejujurnya, sebaik-baiknya, kemudian latihan kepekaan, pengamatan, kemudian intelektual kita dengan membaca, ya kan, dengan diskusi gitu ya, kembangkan kreativitas gitu ya, melihat media apa saja gitu di lingkungan, terbiasa untuk melakukan eksperimen-eksperimen, ya. Nah inilah langkah-langkah gitu ya. Kalau persoalan rezeki itu dari Allah, Iya, ya kan? Tetapi kita melakukan, kita hanya melakukan kerja, tetapi penuh perhitungan, ya, dengan merasakan apapun harus dirasakan. Makanan dikecap gitu ya, dirasakan, dilihat rasanya enak bagus tetap dirasakan, didengar rasanya juga nggak enak misalnya gitu ya, tetap dirasakan. Jadi sebetulnya nah inilah antara akal gitu ya, pikiran, kemudian dengan bagaimana jiwa kita, ya, pikiran ya secara mendalam. Nah itu perlu kita resapi gitu, kita rasakan halusnya itu gitu ya, sehalusnya itu. Nah gambaran itu lah ekspresi ya, apakah bidang kampas atau pada tiga dimensi ya, batik ya, tenun gitu ya, dan sebagainya. Apapun ekspresinya itu adalah hasil dari jiwa, ya kan, jiwa yang peka, jiwa yang sempurna gitu ya, sudah merasakan dengan dukungan berbagai macam bidang ilmu tadi, kayak sketsa, menggambar bentuk, desain elementer ya, atau sekarang namanya nirmana. Karena semua kita sudah paham itu unsur seni rupa, prinsip seni rupanya, prinsip desain, satu kesatuan yang harmoni, kita harus paham itu. Makanya kita melihat itu bukan hanya dengan mata melek begitu saja, tapi seluruhnya udah berpikir, analisa, kan, itu seperti itu. Semoga anak-anak muda sekarang gitu ya, memakai pikirannya, semangatnya, tenaganya selagi muda gitu ya, otak masih segar, gunakan untuk ya kreativitas yang terbaik ya. Makasih Pak udah memberikan inspirasi dan motivasi juga. Mungkin dari pengalaman-pengalaman Bapak kami dapat mengambil intinya, nanti bisa diterapkan di kehidupan atau pengalaman kami juga. Dan terima kasih atas waktunya Bapak telah mau diwawancara juga, dan maaf mengganggu waktunya sedikit. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih, sama-sama.